Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang UBD atau Understanding by Design sebagai kerangka kerja kurikulum. Yuk, mari kita simak penjelasannya. Nah, sebelum kita menyimak penjelasan tentang UBD, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Anissa Eka Yudaningrum, yang kedua Fatma Fauziah, yang ketiga Huria Afrida, lalu selanjutnya yang keempat Putri Andriani, dan yang terakhir yaitu Tasya Humaira Zahra. Yang pertama, kita akan membahas pengertian Understanding by Design, model pengembangan kurikulum yang berfokus pada tujuan pembelajaran. Model UBD ini digunakan sebagai pendekatan untuk merancang kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran. Pada prinsip UBD sendiri, rancangan pembelajaran akan berfokus pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai, lalu menentukan alat untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, dan baru menyusun langkah kegiatan pembelajaran. Itulah mengapa prinsip ini disebut juga sebagai perancangan mundur atau backward design. Nah, jadi understanding by design adalah sudut pandang atau pendekatan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang memandang pembelajaran sebagai sebuah cara untuk membangun pemahaman peserta didik melalui backward design. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan Understanding by Design atau UBD. Tujuan dari UBD ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran atau yang disebut student-centered learning. Hasil yang diharapkan dalam kerangka UBD adalah memfokuskan pembelajaran agar peserta didik memiliki pemahaman yang bermakna. Selain berperan sebagai perancang pembelajaran, guru juga berperan sebagai fasilitator yang memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, mengapa sih perlu menggunakan backward design? Berikut adalah 3 alasan yang dapat kita ketahui mengapa perlu menggunakan backward design. Yang pertama yaitu memulai perencanaan dengan hasil yang ingin dicapai, sehingga guru dapat mengatur kelas lebih efektif. Alasan yang kedua yaitu guru memiliki struktur yang jelas saat guru merencanakan kegiatan pembelajaran, mulai dari tujuan pembelajaran, hasil, dan langkah-langkah untuk penilaian. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik akan lebih mudah menemukan makna dalam kegiatan belajar. Mereka menyadari akan hasil tujuan dan langkah-langkah untuk penilaian. Berikut ini adalah 3 tahapan backward design. Yang pertama yaitu mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, menentukan bukti penilaian. Dan yang ketiga, merencanakan pembelajaran. Nah, sekarang kita akan membahas tahapan backward design tersebut. Yang pertama yaitu identify design result atau identifikasi hasil yang diinginkan. Tahap mengidentifikasi hasil ini disebut juga sebagai tahap menentukan tujuan pembelajaran. Dalam menentukan hasil yang diinginkan, sebaiknya tidak normatif semata, tetapi yang benar-benar berdampak secara nyata. Menetapkan tujuan yang mengacu kepada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran atau outcome learning. Menetapkan tujuan pembelajaran dapat diambil berdasarkan standar kurikulum nasional dari pemerintah yang berupa KI atau kompetensi inti, KD atau kompetensi dasar, dan indikator dari masing-masing mata pelajaran atau capaian pembelajaran. Tahapan yang kedua yaitu determine acceptable evidence atau tentukan bukti yang dapat diterima. Bukti di sini maksudnya indikator atau tolak ukur keberhasilan yang dapat dilihat dan diukur. Di tahap ini, guru menentukan bukti jika peserta didik telah memiliki pemahaman yang diharapkan. Jika dikaitkan dalam pembelajaran, bagaimana para guru akan mengetahui bahwa para peserta didik telah memenuhi tujuan-tujuan tersebut? Ini adalah sebuah asesmen. Biasanya, dalam pembelajaran tradisional, asesmen ada di akhir pelajaran. Dalam kelas yang berpusat pada peserta didik, asesmen dilakukan selama pelajaran berlangsung.
Tahapan backward design yang ketiga yaitu Plan Learning Experience and Instruction atau rencanakan pengalaman belajar dan instruksinya. Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah merencanakan kegiatan pembelajaran dengan merencanakan strategi, metode, dan aktivitas pembelajaran apa yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembelajaran tersebut. Selanjutnya kita akan membahas implementasi backward design dalam pembelajaran dengan Where to. Regis dan McKay memperkenalkan metode Where to yang membantu guru mempertimbangkan hal-hal penting yang diperlukan ketika sedang merencanakan kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada Where and Why, yaitu peserta didik perlu memahami kemana arah pembelajaran dengan jelas dan mengapa perlu mempelajari hal tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan pretest pada awal pengenalan materi atau mengisi KWL card What I Know, What to Know, and Learn yang berfungsi untuk memaparkan sejauh mana peserta didik memiliki prior knowledge terhadap tujuan pembelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya, hook and hold. Guru perlu merancang aktivitas yang menarik perhatian peserta didik untuk terlibat lebih dalam pada pencapaian target pembelajaran. Sebisa mungkin, guru merancang aktivitas yang membuat peserta didik tertantang untuk berpikir lebih dalam dan memancing rasa keingintahuan. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan menyusun puzzle, memecahkan permasalahan sehari-hari, atau brain teaser. Namun, kegiatan ini juga harus memberikan esensi terhadap proses yang berlangsung. Lalu, explore and experience. Explore and experience berarti adanya perpaduan antara eksplorasi dan pengalaman nyata yang menghasilkan pemahaman yang utuh dalam kegiatan pembelajaran. Pemahaman membutuhkan campuran dari pengalaman yang dirancang dengan baik, refleksi dari setiap pengalaman, dan instruksi yang ditargetkan berdasarkan pengalaman dan tujuan. Di bagian ini, pemahaman peserta didik akan bertumbuh menjadi pengetahuan yang utuh akan dunia sekitar. Setelahnya, peserta didik berpotensi mampu mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkan pada berbagai situasi yang relevan. Selanjutnya yaitu reflect, reading, and revise. Mengembangkan ide-ide besar membutuhkan tahapan berulang dan bersiklus. Tahapan pembelajaran tidak bisa jika hanya dilakukan sekali, namun harus terus berkembang. Peserta didik perlu dituntun untuk berefleksi, mengkritisi, dan menganalisa kembali pengembangan pemahaman mereka berdasarkan umpan balik dan hasil belajar. Dalam proses berulang inilah, pemahaman peserta didik diharapkan lebih berkembang dibandingkan siklus tahapan sebelumnya. Selanjutnya yaitu exhibit and evaluate. Peserta didik memerlukan waktu untuk meninjau ulang dan mengevaluasi sudah sejauh mana pemahaman mereka. Ajak peserta didik untuk ikut berperan sebagai seorang penilai bagi hasil pekerjaan mereka, baik dengan saling memeriksa atau memeriksa pekerjaan mereka masing-masing. Dorong peserta didik untuk mengenal langkah dan upaya yang sudah membantu mereka berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Mereka bisa menuangkannya dalam bentuk jurnal atau poster dan hal lain sebagainya yang membantu mereka mengekspresikan setiap keberhasilan mereka dalam belajar. Tailor and personalize the work. Kegiatan pembelajaran seharusnya melingkupi kebutuhan, gaya belajar, dan minat peserta didik. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap peserta didik atau memberikan beberapa pilihan kegiatan untuk mencakup kebutuhan peserta didik yang beragam. Yang terakhir yaitu Organize for Optimal Efficient Fans. Pada tahap ini, guru sebagai perancang perlu mengorganisir dengan optimal setiap alur pembelajaran yang efektif. Guru perlu mengatur rancangan pembelajaran menjadi sebuah urutan yang tepat untuk pemahaman yang mendalam bagi setiap pelajar. Guru perlu memastikan bahwa setiap materi yang dipelajari tidak lewat begitu saja, namun berkesinambungan satu dengan yang lain, membentuk pemahaman yang utuh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah pembahasan tentang UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.